Apakah pandangan Buya tentang cinta selepas nikah? Kami ingin segera bernikah kerana nak elak maksiat dan juga nak jaga syariat, tetapi pihak keluarga tak izinkan dengan alasan ekonomi masih tidak kukuh. Baik, cinta hendaknya dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Ini rumus yang jangan dirubah lagi. Cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Yang membangun cinta, yang membangun pernikahan di atas cinta, susah menikahnya. Menjadi orang petualangan cinta, menjadi cinta sana kemari, tak menikah nanti. Akan tapi cinta dibangun di atas pernikahan, maka cukup orang itu layak kita cintai, menikah. Tidak harus mencintai terlebih dahulu. Jadi kalau bicara cinta itu, cinta tidak serta-merta. Kalau mengatakan cinta serta-merta, bohong. Cinta itu ada sangkut pautnya dengan akal. Jangan sampai dikatakan cinta itu nggak masuk akal. Cinta yang nggak masuk akal itu cinta buta. Kalau cinta itu ada akal, itu ada peran penting. Coba, ibu, bapak, ibu punya seorang anak gadis, atau ibu seorang wanita, atau adik-adik putri seorang wanita. Mungkinkah Anda bisa mencintai seorang laki-laki yang hitam, bau, suka nempeleng, jahat? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Secara akal Anda dan nerima. Karena apa? Akal enggak bisa. Jadi cinta itu ada proses yang panjang. Ada prosesnya. Ini kita bicara cinta, ini kursus khusus bahasa cinta ini. Cinta ini ada proses pertama adalah namanya kagum. Merasa kagum dengan secara umum dia adalah baik. Oh, dia orang baik. Setelah kagum nanti ada kecenderungan. Cenderung sudah mulai memperhatikan sisi lebih khusus lagi. Sudah mulai berkhayal kalau seandainya di suamiku bagaimana ada. Atau sisi kebaikannya yang khusus. Baru setelah itu mau ngambil keputusan. Ada urusan dengan akal itu. Jangan sampai ada cinta nggak ada urusan dengan akal. Tidak ada. Makanya gunakan akal kita. Maka anak kita nih. Setelah itu marhalah yang ketiga itu sudah mulai ngambil keputusan. Aku mencintai atau tidak. Cuman kadang tidak terbaca, tiba-tiba sudah jatuh cinta. Tidak enak bahasanya jatuh cinta. Kenapa nah asmara itu kan bahasa tidak nyaman semuanya. Tapi orang paling senang dengan begitu. Ini baik, ketahuilah bahwa mulai dari kagum dulu. Nggak ada serta-merta langsung aku cinta padamu, gila ini. Aku cinta padamu, nggak ada. Urusan syahwat iya. Penjual cinta itu menjual, penjajah cinta bukan cinta. Urusan syahwat, pelacur, jual diri. Tapi kalau cinta perlu proses. Dan cinta ada sebab kebaikan yang kita cintai. Jadi tidak serta-merta. Maka dari itu nggak usah khawatir. Anda nanti kalau menikah dengan orang yang Anda belum cinta, nggak usah khawatir. Asalkan dia layak dicintai. Contoh, Anda seorang wanita mau melamar seorang laki-laki, jangan berkata aku tidak cinta dia. Memang Anda belum mencintai secara khusus yang ada hubungannya dengan syahwat. Akan tapi yang penting dia layak. Dia soleh atau tidak? Soleh. Secara fisik kau lihat sendiri dia. Sementing ini secara wajar layak dicintai. Setelah menikah akan tumbuh cinta saat itu. Tapi yang musibah kalau membangun cinta sebelum pernikahan bakal tertipu. Cintanya banyak cinta yang palsu, ternyata lebih banyak syahwatnya daripada cintanya. Kalau sudah menikah, ketahui syahwat yang sudah dikemas hilang. Yang ada hanya cinta. Kemudian syahwat ini menjadi kebutuhan. Syahwat. Sebab syahwat tidak ada hubungannya dengan cinta. Jangan dihubungkan syahwat dengan cinta loh ya. Syahwat sendiri, cinta sendiri. Syahwat yang bertemu dengan cinta indah. Sebab orang tanpa cinta pun bisa melampiaskan syahwat. Itu perempuan yang menjual diri, pelacur, itu nggak punya cinta, bisa melayani dia. Laki-laki kenal membeli perempuan, tidak ada cinta, itu syahwat. Jangan disamakan. Kemudian pertanyaan tadi bagaimana? Kalau Anda menikah, kalau ternyata orang tua belum bisa mengizinkan karena masalah ekonomi, maka tugas Anda meyakinkan kalau Anda menikah tidak bakal merepotkan, menyusahkan orang tua. Tentunya dengan cara bagaimana? Anda sendiri membiasakan hidup yang sederhana. Kemudian kalau memang masih belum mengizinkan orang tua, takutlah kepada Allah. Maka nanti dengan cara minta tolong kepada para asatid, para guru-guru mulia, untuk bisa menyambungkan lidahnya, menyampaikan ke orang tua. Sebab mohon maaf, kebutuhan yang satu ini kalau tidak dipenuhi akan terbuka yang haram. Karena ini kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Dan kami serukan kepada siapapun. Kadang seorang anak melihat bapaknya tidak punya, ibundanya meninggal misalnya. Seorang anak cemburu kepada ibunya sampai ayahnya tidak boleh menikah. Ketahuilah, ayahmu jangan dipandang sebagai ayah sepanjang umur. Akan tapi pandang dia seorang pria yang butuh pada seorang wanita. Begitu juga seorang wanita. Karena ini adalah kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Harus dengan cara yang halal. Maka kembali lagi, pernikahan yang harus dibuka. Ini harus disuarakan. Tidak tahu Malaysia seperti apa.
ada undang-undang pernikahan, ya. Tapi ini harus digerakkan, disuarakan, mempermudah pernikahan sambil sekolah. Saya dulu waktu sekolah nikah, saya tidak mau pusing-pusing, sambil masih sekolah di Yaman lagi, Yaman ya sekolah nikah.